Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dari Bukit Sion Makale, kembali kami menyapa kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali kehidupan dan kegiatan kita hari ini, Sabtu tanggal 18 November 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk hari baru Tuhan karuniakan kepada kami. Mendasari segala aktivitas kami hari ini, kami bersekutu denganmu, rindu disapa firman-Mu, rindu merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus kiranya membimbing dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih juga kah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah senjata makan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara,
Mungkin kita pernah mendengar pepatah yang berkata, senjata makan tuan. Atau, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, kedua pepatah ini berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain. Tetapi ternyata berbalik mengenai diri sendiri. Pepatah inilah yang menggambarkan kehidupan dan rencana Haman dalam pembacaan kita saat ini. Ibu bapak saudara-saudara, Haman seorang kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasuerus. Ia memiliki peran dan gelar yang cukup bagus, serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Namun kedudukan Haman malah disalahgunakan. Betapa ia ingin agar Mordekai berlutut dan sujud kepadanya, tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu. Oleh karena penolakan Mordekai itu, maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai seorang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di balik sukacita karena perjamuan yang diadakan oleh Ester, ternyata Ester telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Ester mengambil langkah yang beresiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Ester membongkar kejahatan Haman di depan raja, sehingga tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menyulahkan Haman. Ibu bapak saudara-saudara, kisah Haman sesungguhnya memberi kita refleksi bahwa orang yang berkanjang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Ester dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Tuhan sungguh telah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Janganlah ada di hati dan pikiran kita untuk merencanakan yang jahat atas siapapun, tetapi marilah hidup berdamai dengan semua orang tanpa harus menyingkirkan orang lain karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau pagi ini kami masih boleh dimungkinkan untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa kami mampu menjalani kehidupan oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tolong dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Semoga kami selalu kokoh dalam iman kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kami, agar kami bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua dalam menjalani kehidupan masa tua. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepadanya. Kami pula berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka. Dan kiranya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan apapun pergumulan umat-Mu, Tuhan menolong dan memberkati. Semoga semuanya tetap dijalani dengan keyakinan Tuhan akan menguatkan dan dalam melewati setiap pergumulan itu. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami. Sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan baik. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan.
mohon ampun atas segala salah dosa kami, terima kami yang berdoa di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.